Ayah Wijaya menurut bisik-bisik istana dibunuh dalam kudeta berdarah. Dan sejak itu, keluarga kecil itu mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kerajaan. Wijaya tak pernah menyimpan dendam. Namun dalam hatinya, tumbuh pertanyaan, mengapa kekuasaan selalu dibayar dengan darah? Sejak kecil, ia diajari membaca aksara Kawi, memahami strategi perang dari arta sastra, dan menghafal ajaran moral dari lontar dharma. Ia tumbuh dalam sepi dan belajar bahwa kekuatan bukan hanya dari senjata, tapi juga dari kesabaran dan kehendak. Di usia remaja, Wijaya mulai mendengar tentang kebijakan Raja Kertanegara, raja yang mencoba menyatukan Jawa dengan memperluas kekuasaan ke luar pulau. Kertanegara juga adalah orang yang memotong wajah utusan Kaisar Mongol. Sebuah tindakan berani yang kelak akan membawa badai. Namun Wijaya tak terlalu terpesona pada kemegahan Singhasari. Ia lebih tertarik pada tanya yang membara, apakah mungkin ada kerajaan yang adil, yang besar namun tetap mengayomi. Ia tak tahu belum tahu bahwa nasib akan memanggilnya untuk menjawab pertanyaan itu sendiri. Bab 2, Runtuhnya Singhasari. Tahun-tahun berlalu, dan Singhasari mulai retak. Jaya Katuang, Bupati Kediri yang menyimpan dendam, diam-diam menyusun kekuatan. Ia melihat Kertanegara terlalu sibuk dengan ekspedisi keluar Jawa, hingga lupa menjaga tanahnya sendiri. Wijaya, yang saat itu telah cukup dewasa, berada di ibu kota ketika penyerangan terjadi. Ia menyaksikan dari kejauhan saat istana dibakar, para prajurit dikejar, dan Kertanegara gugur. Singhasari runtuh dalam semalam. Ia melarikan diri ke utara, lalu ke barat, lalu ke selatan hingga akhirnya sampai di tanah tak bertuan di tepi hutan. Tarik, ia bersama pengikut setia seperti Arya Wiraraja, Ranggalaul, Nambi, Sora, dan Lembu Sora di tanah asing itu. Ia menemukan kejernihan. Sebuah kerajaan baru harus dilahirkan, bukan dari ambisi, tetapi dari kehendak untuk memulihkan yang hilang. Ia membuka hutan dengan tangan sendiri. Hutan lebat berubah jadi desa. Dari desa jadi pemukiman. Dari pemukiman menjadi cikal bakal kota. Dan ketika rakyat bertanya, apa nama tempat ini, Gusti? Ia memandang pohon-pohon maja dan menjawab lirik, Majapahit. Bab 3, Menipu Mongol, mengusir musuh. Ketika armada Mongol datang dengan ribuan kapal dan puluhan ribu prajurit, Wijaya tahu ia tak punya pilihan selain menggunakan kecerdikannya. Ia menyambut utusan Kaisar Kubilai Han dengan senyum tenang, menyatakan kesediaan membantu mereka menaklukkan Kediri. Jaya Katuang adalah musuhku juga, katanya. Pasukan Mongol yang tidak mengenal medan Jawa dibimbing oleh pasukan Wijaya